Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afinka. Hari ini pada podcast Bincang Pemuda saya kedatangan tamu nih dari Universitas PGRI Madiun. Wah, siapa ya kira-kira? Ya, tanpa panjang lebar kita akan panggil saja teman kita yang akan berdiskusi pada Bincang Pemuda hari ini nih. Kita panggil saja ya. Terima kasih untuk Bincang Pemuda yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Yohana Afinka Putri dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun. Dia adalah seorang mahasiswi dengan program studi kependidikan, tepatnya adalah pendidikan fisika. Nah, hari ini kita akan berbincang dan pendapat dia mengenai pembelajaran abad 21. Kan dia anak pendidikan nih, pasti ada pembelajaran yang menurut dia mungkin dapat kita diskusikan. Sebelum itu, saya akan menanyakan kabarnya dulu. Bagaimana ini kabarnya Mbak Yohana? Baik, alhamdulillah. Ya, berbicara tentang pendidikan, kali ini kan kita membahas peran guru pada abad 21 nih. Tapi sebelum masuk ke dalam inti pembahasan itu, kita pemanasan dulu kali ya. Membahas awalnya itu apa? Kita tanyakanlah pada Mbak Yohana ya. Menurut Mbak Yohana, apa sih pendidikan abad 21? Definisinya tuh apa? Menurut saya, pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang fokus pengembangan kurikulumnya untuk menuntun sekolah. Yang awalnya titik fokusnya itu pada guru, kemudian diganti menjadi titik fokusnya pada murid atau pada peserta didik. Hal ini dilakukan untuk persiapan masa depan peserta didik tersebut agar dapat melatih kecakapan berpikir dan kecakapan belajarnya. Betul sekali pendapat dari Mbak Yu tadi ya, karena tuntutan global dan bersamaan dengan semakin canggihnya teknologi, agar siswa tidak tertinggal dan dapat bersaing, itu pasti ada beberapa kompetensi. Yang pernah saya dengar itu adalah kompetensi 4C. Apa sih Mbak Yu kompetensi 4C itu? Nah, 4C itu maksudnya adalah 1. Communication, 2. Collaboration, 3. Critical thinking and problem solving, yang keempat adalah creativity dan inovatif. 4C ini merupakan kompetensi dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah communication atau komunikasi. Communication merupakan siswa diberikan kesempatan untuk menuangkan ide-idenya baik saat berdiskusi dengan teman maupun saat menjawab permasalahan dari gurunya. Communication ini merupakan sifat atau pembelajaran komunikasi yang baik dan efektif secara lisan, tulisan, maupun multimedia. Dalam communication ini sekarang bisa dilakukan dengan jarak jauh karena canggihnya teknologi. Ya, biasa kita gunakan seperti online Google Meet atau Zoom meeting seperti itu. Yang kedua adalah collaboration atau kolaborasi. Siswa dapat menunjukkan kemampuannya dalam kerjasama secara kelompok dan kepemimpinan. Jadi dilatih dalam kelompok atau kepemimpinan. Juga dilatih peran dalam berbagai hal dan kondisi. Hal ini dilakukan untuk menanamkan jiwa bersosialisasi, mengendalikan ego dan emosi, serta dapat menghargai perspektif atau pendapat orang yang berbeda. Kolaborasi juga menanamkan atau mencerminkan seorang siswa memiliki soft skill yang matang.
Yang ketiga adalah critical thinking and problem solving. Pada sifat ini siswa diajarkan atau diharuskan untuk dapat memiliki penalaran yang masuk akal atas masalah yang dihadapinya. Memiliki kemampuan untuk menyusun, menganalisa, juga menyelesaikan masalah yang rumit namun tetap masuk akal, beserta solusi yang diharuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah creativity and innovation. Pada karakter ini, siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan juga menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, kepada teman, kepada guru. Seperti itu. Memiliki sifat responsif atau aktif pada pembelajaran. Dalam sifat ini, guru memiliki peran yaitu memberikan kesempatan ruang agar siswa itu dapat menyampaikan ide atau gagasannya tadi. Dalam sifat ini juga, guru berperan agar siswa yang menyampaikan ide itu dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam pembelajaran. Pada karakter creativity and innovation, guru perlu mengapresiasi sekecil apapun gagasan, pendapat, atau ide siswa, juga prestasi yang dilakukan oleh siswa. Nah, setelah membahas kompetensi 4C, lalu saya akan bertanya ini, apa saja prinsip-prinsip pembelajaran abad 21? Prinsip-prinsip pembelajaran abad 21 yakni pertama, belajar harus memiliki konteks. Pendidikan atau pembelajaran juga berpusat pada siswa. Tiga, pembelajaran harus kolaboratif dan sekolah harus terintegrasikan sosial. Sebentar. Saya masih bingung nih. Apa sih maksud dari sekolah harus terintegrasikan sosial? Coba jelaskan, Mbak. Menurut saya, pada poin sekolah harus terintegrasikan sosial pada pembelajaran abad 21 yakni dengan menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik dalam kurikulum. Mengembangkan berpikir kritis dan kreatif serta banyak mempromosikan kerjasama serta toleransi antar budaya. Hal ini untuk membantu menciptakan generasi yang lebih berempati dan bertanggung jawab secara sosial. Lalu, menurut Anda, apakah kurikulum yang saat ini kita gunakan, yakni kurikulum Merdeka ya teman-teman ya, apakah menurut Anda ini adalah kurikulum yang menjadi langkah awal untuk menyongsong fokus kurikulum abad 21 nih Mbak Yu? Iya, benar sekali. Menurut saya kurikulum Merdeka merupakan salah satu kurikulum yang seperti menyongsong abad 21, karena seperti kita tahu kurikulum Merdeka membebaskan siswa untuk mencari atau menggali minat dan bakat mereka dan menekuninya. Dalam kurikulum Merdeka juga para siswa diberikan kesempatan untuk lebih aktif dan kreatif. Dalam kurikulum Merdeka juga, meskipun peran guru masih sangat penting atau masih sedikit dominan, lebih dominan, namun dalam kurikulum Merdeka ini menurut saya sudah sangat baik untuk menyongsong pembelajaran abad 21 yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global, baik nasional maupun internasional. Karena kita tahu canggihnya teknologi
saat ini pasti akan terus berkembang. Oleh karena itu harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang lebih cakap, inovatif, serta profesional dalam bidangnya. Ya, itu tadi adalah pendapat tentang pembelajaran abad 21, peran guru abad 21. Ya, bagaimana sih menyongsong pembelajaran abad 21 ke depannya? Apalagi bagi kalian yang fokusnya pada bidang pendidikan ya. Baik, itu saja yang hari ini akan kita bahas. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.